Papua adalah sekeping surga yang seakan jatuh ke bumi. Ia adalah sebuah kitab tua yang halaman-halamannya ditulis langsung oleh alam, lalu dijaga dengan rapat dari hiruk-pikuknya dunia. Di ujung timur Nusantara ini, hutan hujan tropis membentang laksana lautan hijau tanpa tepi. Sementara pegunungan menjulang seperti tembok raksasa yang menyangga langit. Kabut pagi yang turun perlahan di antara pepohonan tua terlihat bagai selendang putih yang disampirkan alam di bahu bumi yang baru terbangun dari tidurnya. Saat fajar menyingsing, sinar matahari menembus celah-celah dedaunan, seperti ribuan anak panah emas yang dilepaskan dari ufuk timur. Cahaya itu menari di atas batang-batang pohon yang menjulang tinggi, menciptakan pemandangan yang seolah berasal dari dunia dongeng. Angin berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan muda. Sementara suara burung yang bersahutan terdengar seperti alunan seruling yang dimainkan oleh hutan itu sendiri. Di balik rimbunnya kanopi yang membentuk kubah raksasa bak sebuah katedral alami, kehidupan bergerak tanpa henti. Setiap ranting, setiap helai daun, dan setiap tetes embun menyimpan kisah yang telah berlangsung jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Papua bukan hanya sebuah pulau, melainkan panggung megah, tempat alam mempertunjukkan mahakaryanya yang paling sempurna. Saat fajar mulai mengusir gelapnya malam, hutan Papua perlahan terbangun. Udara yang semula sunyi perlahan mulai dipenuhi suara-suara alam yang saling bersahutan. Dari kejauhan terdengar kicauan yang merdu, gemerisik dedaunan yang bergoyang diterpa angin, dan kepakan sayap yang memecah kabut pagi. Inilah simfoni yang telah dimainkan selama ribuan tahun, jauh sebelum manusia mengenal peradaban. Di antara para penghuni hutan, cendrawasih tampil sebagai simbol keajaiban Papua. Burung yang dijuluki burung surga ini seolah diciptakan dari serpihan cahaya matahari dan warna-warna pelangi. Bulu-bulunya memancarkan kemegahan yang sulit digambarkan, menjadikannya salah satu burung tercantik yang pernah dikenal dunia. Kelompok burung yang dikenal sebagai Bird of Paradise ini telah memikat perhatian manusia selama berabad-abad. Bahkan, ketika penjelajah Eropa pertama kali melihat kulit burung ini pada abad ke-16, mereka mengira makhluk tersebut berasal dari surga karena keindahannya yang dianggap mustahil dimiliki oleh hewan biasa. Saat ini, Papua dan wilayah sekitarnya menjadi pusat keanekaragaman cendrawasih dunia. Puluhan spesies hidup di kawasan ini, masing-masing dengan warna, bentuk bulu, dan pola tarian yang berbeda. Beberapa memiliki bulu ekor yang menjuntai panjang, sementara yang lain memiliki bulu hias yang berbentuk kipas, kawat melengkung, atau jumba yang tampak seperti benang sutra. Menariknya, sebagian besar warna cerah pada tubuh cendrawasih bukan berasal dari pigmen seperti pada cat atau pewarna. Warna tersebut dihasilkan oleh struktur mikroskopis pada bulu yang mampu mantulkan cahaya dengan cara tertentu. Akibatnya, warna yang terlihat dapat berubah-ubah, tergantung sudut pandang dan intensitas cahaya matahari. Bagi cendrawasih jantan, keindahan saja tidak cukup. Mereka juga harus menjadi penari yang hebat. Setiap spesies memiliki koreografi unik yang diwariskan secara naluriah. Ada yang melompat dari ranting ke ranting, ada yang menggoyangkan bulu seperti kipas. Bahkan ada yang mampu mengubah bentuk tubuhnya hingga tampak seperti makhluk yang sama sekali berbeda. Sebelum pertunjukan dimulai, beberapa jenis cendrawasih terlebih dahulu membersihkan area pementasan mereka. Daun-daun kering, ranting kecil, dan benda asing akan disingkirkan agar panggung terlihat sempurna. Perilaku ini menunjukkan tingkat perhatian terhadap detail yang jarang ditemukan pada satwa liar. Jika cendrawasih dikenal karena tarian dan keindahannya,
maka kakatua raja dikenal karena kecerdasan dan karismanya. Burung besar berwarna hitam ini merupakan salah satu spesies kakatua paling unik di dunia. Jambulnya yang besar dapat ditegakkan seperti mahkota ketika merasa terancam, bersemangat, atau sedang berinteraksi dengan sesamanya. Kakatua raja memiliki paruh yang sangat kuat. Paruh tersebut mampu memecahkan biji-bijian keras dan buah berkulit tebal yang tidak dapat dibuka oleh banyak burung lain. Kekuatan paruhnya bahkan sering dibandingkan dengan kemampuan alat pemotong alami yang sangat efisien. Menariknya, kakatua raja memiliki kemampuan menggunakan alat. Mereka bisa mematahkan ranting dengan ukuran tertentu, kemudian menggunakannya untuk mengetuk batang pohon. Perilaku ini sangat jarang ditemukan pada burung dan menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Selain itu, pipi merah tanpa bulu pada kakatua raja ternyata dapat berubah warna. Saat burung ini merasa terangsang, marah, atau bersemangat, aliran darah ke area tersebut meningkat sehingga warna merahnya tampak lebih cerah. Fenomena ini mirip dengan perubahan ekspresi pada wajah manusia. Tak kalah menariknya, salah satu burung paling anggun di Papua adalah burung mambruk. Burung ini termasuk kelompok merpati, namun ukurannya jauh lebih besar dibandingkan merpati biasa. Beberapa spesies mambruk dapat mencapai panjang tubuh lebih dari 70 cm. Mahkota renda di atas kepala mambruk merupakan salah satu ciri fisik paling khas di dunia burung. Setiap helai bulu tersusun membentuk kipas yang rumit dan elegan. Ketika berjalan perlahan di bawah cahaya hutan, mahkota tersebut bergerak lembut, mengikuti setiap langkahnya. Tidak seperti banyak burung hutan yang aktif di kanopi, mambruk lebih sering menghabiskan waktu di permukaan tanah. Mereka mencari buah-buahan yang jatuh, biji-bijian, dan berbagai sumber makanan lainnya. Dengan cara ini, mambruk berperan penting dalam membantu penyebaran biji berbagai jenis tumbuhan hutan. Mambruk dikenal sebagai burung yang relatif tenang dan tidak agresif. Mereka lebih mengandalkan kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi bahaya daripada menyerang predator. Sikap tenang inilah yang membuat keberadaan mereka sering dianggap sebagai simbol kedamaian hutan Papua. Di dalam lebatnya hutan hujan tropis Papua, alam menyimpan kisah tentang burung yang dikenal karena kecerdasan, kreativitas, seniman, arsitek belantara, dan kecintaannya pada keindahan. Dia adalah burung namdur, ikon kehidupan liar Papua yang menunjukkan betapa menakjubkannya hasil karya Tuhan di pulau paling timur Indonesia. Jika manusia dikenal sebagai makhluk yang mampu menciptakan seni dan mengagumi keindahan, maka burung namdur membuktikan bahwa naluri estetika juga dapat ditemukan di dunia satwa. Burung yang termasuk dalam kelompok bowerbird ini memiliki cara unik untuk menarik perhatian pasangan. Alih-alih hanya mengandalkan warna bulu atau nyanyian merdu, namdur jantan membangun sebuah karya arsitektur yang rumit dan penuh perhitungan. Saat musim kawin tiba, namdur jantan akan turun ke lantai hutan dan mulai membersihkan area yang dipilihnya. Dengan ketelitian yang mengagumkan, ia menyusun ranting-ranting menjadi sebuah struktur yang disebut bower. Bentuknya dapat menyerupai lorong kecil, pondok sederhana, atau susunan menara yang tersusun rapi. Menariknya, bangunan ini bukanlah sarang tempat bertelur. Bower hanyalah sebuah panggung pertunjukan yang dirancang khusus untuk memikat hati burung betina. Setelah struktur utama selesai dibangun, pekerjaan yang lebih rumit pun dimulai. Namdur jantan akan menjelajahi hutan untuk mengumpulkan berbagai benda berwarna menarik. Bunga, buah-buahan, dedaunan,
cangkang siput, hingga sayap kumbang yang berkilau akan dibawanya satu persatu ke sekitar bor. Pada wilayah yang telah terpengaruh aktivitas manusia, Namdur bahkan diketahui mengoleksi benda-benda buatan seperti tutup botol, sedotan, atau potongan plastik berwarna cerah sebagai bagian dari dekorasinya. Ketika si betina datang berkunjung, proses seleksi pun dimulai. Sang betina akan mengamati setiap detail bangunan, memeriksa kualitas dekorasi, dan menilai seberapa rapi seluruh susunan tersebut. Setelah itu, Namdur jantan akan menampilkan pertunjukan terbaiknya. Ia menari dengan penuh energi, mengembangkan sayap, mengangkat benda-benda dekoratif tertentu, serta menunjukkan kemampuan meniru berbagai suara yang luar biasa. Ia dapat menirukan suara burung lain, bunyi dedaunan, hingga suara-suara lingkungan di sekitarnya untuk menunjukkan kecerdasan dan vitalitasnya. Apabila sang betina merasa terkesan, perkawinan akan berlangsung. Namun kisah romantis itu berakhir cukup singkat. Setelah proses tersebut selesai, betina akan pergi untuk membangun sarangnya sendiri dan membesarkan anak-anaknya tanpa bantuan jantan. Sementara itu, Namdur jantan kembali merapikan galeri seninya dan bersiap menyambut calon pasangan berikutnya. Berbeda dengan Namdur yang memikat melalui seni dan keindahan, Kasuari menghadirkan kesan yang sama sekali berbeda. Burung besar yang tidak dapat terbang ini tampak seperti sosok yang melangkah keluar dari masa prasejarah. Dengan tubuh yang besar, serta kaki yang kuat, serta tatapan yang tajam, Kasuari menjadi salah satu penghuni paling mengesankan di hutan Papua. Tubuh Kasuari diselimuti bulu hitam kasar yang menyerupai rambut panjang. Bulu tersebut berfungsi melindungi tubuhnya saat menerobos semak dan vegetasi yang rapat. Kepala dan lehernya yang berwarna biru cerah dihiasi pial merah yang mencolok, menciptakan penampilan yang sangat khas dan mudah dikenali. Ciri paling unik dari Kasuari adalah keberadaan ketopong atau kes di atas kepalanya. Struktur keras yang tersusun dari keratin ini diakini memiliki beberapa fungsi sekaligus. Selain membantu melindungi kepala ketika bergerak di antara vegetasi lebat, ketopong juga diduga berperan dalam komunikasi, terutama untuk menerima getaran suara berfrekuensi rendah yang dapat menjangkau jarak jauh di dalam hutan. Meski terkenal sebagai salah satu burung paling berbahaya di dunia, Kasuari sebenarnya lebih memilih menghindari konflik. Namun ketika merasa terancam atau sedang melindungi anak-anaknya, burung ini mampu menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Kaki-kakinya yang besar berfungsi layaknya senjata alami. Pada jari kaki bagian dalam terdapat cakar tajam, menyerupai belati dengan panjang yang dapat mencapai sekitar 12 cm. Dalam kondisi terdesak, Kasuari dapat melompat dan melancarkan tendangan kuat ke arah lawan. Kombinasi tenaga kaki yang besar dan cakar yang tajam menjadikannya lawan yang sangat berbahaya bagi predator maupun ancaman lainnya. Karena itulah, hewan ini selalu dihormati oleh siapapun yang menjumpainya di alam liar. Namun, di balik penampilannya yang mengintimidasi, Kasuari memiliki peran ekologis yang sangat penting. Burung ini merupakan pemakan buah yang sangat aktif. Berbagai jenis buah hutan, termasuk yang berukuran besar, dapat ditelan secara utuh. Setelah dicerna, biji-biji tersebut akan dikeluarkan kembali bersama kotoran yang kaya nutrisi. Melalui cara inilah, Kasuari membantu menyebarkan benih berbagai jenis pohon ke seluruh penjuru hutan. Banyak spesies tumbuhan besar di Papua yang bergantung pada Kasuari untuk memperluas wilayah tumbuhnya. Tanpa keberadaan burung ini, proses regenerasi sejumlah pohon hutan akan terganggu dan keseimbangan ekosistem dapat ikut terancam. Keunikan Kasuari juga terlihat dalam sistem reproduksinya. Berbeda dengan banyak spesies lain,
Kasuari betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dan sifat yang lebih dominan dibandingkan jantan. Setelah bertelur, betina akan meninggalkan telur-telurnya dan melanjutkan kehidupannya. Seluruh tanggung jawab membesarkan keturunan justru berada di pundak kasuari jantan. Ia akan mengerami telur selama sekitar 2 bulan dengan penuh kesabaran. Setelah menetas, anak-anak kasuari akan diasuh dan dilindungi oleh sang ayah selama berbulan-bulan. Jantan akan mengajarkan mereka mencari makan, mengenali lingkungan, dan bertahan hidup hingga cukup mandiri untuk menjalani kehidupan di hutan. It does at the same time every morning here in the tropics. Ketika berbicara tentang Papua, kebanyakan orang akan langsung membayangkan burung cendrawasih yang menari di antara cabang-cabang pohon. Namun jauh di balik kemegahan itu, Papua menyimpan kelompok satwa lain yang tak kalah menakjubkan. Mereka adalah mamalia berkantung, makhluk unik yang lebih sering diasosiasikan dengan Australia daripada Indonesia. Jutaan tahun lalu, Papua dan Australia bukanlah dua daratan yang terpisah seperti sekarang. Keduanya merupakan bagian dari sebuah daratan purba yang dikenal sebagai paparan Sahul. Saat pergeseran lempeng tektonik memisahkan wilayah ini, berbagai satwa yang hidup terisolasi dan berisolasi dengan caranya masing-masing. Di Australia, banyak mamalia berkantung beradaptasi dengan lingkungan yang kering dan terbuka. Sementara itu di Papua, mereka menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda. Hutan hujan tropis yang lebat, lembab, dan bertingkat memaksa mereka mengembangkan kemampuan baru untuk bertahan hidup. Dari proses evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun itulah, lahir berbagai spesies marsupial yang unik. Di antara yang paling terkenal adalah kanguru pohon, walabi, dan kuskus. Ketiganya memiliki kantung sebagai tempat membesarkan anak. Namun masing-masing menempati ceruk kehidupan yang berbeda di alam Papua. Kanguru pohon mungkin menjadi contoh paling menakjubkan tentang bagaimana alam mampu mengubah seekor hewan. Jika kanguru Australia terkenal sebagai pelompat ulung di padang rumput, maka kerabatnya di Papua justru memilih kehidupan di atas pepohonan. Kaki belakang kanguru pohon lebih pendek dan fleksibel. Sementara telapak kakinya dilengkapi bantalan kasar yang membantu mencengkeram batang pohon yang licin akibat hujan. Cakar yang kuat membuatnya mampu manjat dengan gesit meskipun tubuhnya relatif besar. Ekor panjang yang mereka miliki juga memainkan peran penting. Saat bergerak dari satu cabang ke cabang lain, ekor tersebut berfungsi layaknya tongkat penyeimbang seorang akrobat. Berkat bantuan ekor itu, kanguru pohon mampu menjaga keseimbangan di atas dahan yang sempit dan tinggi. Kemampuan mereka semakin mengagumkan ketika menghadapi bahaya. Dari ketinggian belasan meter di atas tanah, kanguru pohon dapat melompat turun dan mendarat dengan selamat. Tubuh mereka memiliki struktur yang mampu meredam benturan, sehingga cedera serius dapat dihindari. Beranjak ke wilayah selatan Papua, lanskap mulai berubah. Hutan lebat perlahan berganti menjadi padang rumput luas, rawa-rawa, dan sabana yang mengingatkan kita pada Australia bagian utara. Di habitat inilah walabi menjalani kehidupannya. Sekilas, walabi terlihat seperti kanguru berukuran kecil. Namun ukuran tubuh yang lebih ringkas justru menjadi keunggulan mereka. Dengan tubuh yang ringan dan lincah, walabi mampu bergerak cepat di antara semak-semak yang rapat untuk menghindari berbagai ancaman.
Salah satu tempat terbaik untuk menemukan walabi adalah Taman Nasional Wasur di Merauke. Saat musim kemarau tiba dan sumber air mulai berkurang, walabi berkumpul di sekitar kubangan yang tersisa. Pemandangan ratusan walabi melompat bersama di tengah sabana menciptakan panorama yang begitu memukau. Di balik kelincahan mereka, walabi menyimpan salah satu keajaiban reproduksi paling unik di dunia mamalia. Masa kehamilan mereka berlangsung sangat singkat, sehingga anak yang lahir masih berada dalam kondisi sangat belum berkembang. Bayi kecil yang ukurannya hanya sebesar kacang harus berjuang sendiri menuju kantung sang induk. Dengan naluri yang luar biasa, ia merangkak perlahan hingga menemukan puting susu tempat ia akan menghabiskan bulan-bulan awal kehidupannya. Jika kanguru pohon adalah sang akrobat dan walabi adalah sang pelari cepat, maka kuskus merupakan penghuni hutan yang tenang dan penuh kehati-hatian. Mamalia nokturnal ini menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon, bergerak perlahan dari satu cabang ke cabang lainnya. Senjata utama kuskus adalah ekor prehensilnya yang luar biasa. Bagian ujung ekor yang tidak berbulu dapat melilit dahan dengan kuat sehingga berfungsi layaknya tangan tambahan. Ekor ini seringkali menjadi penyelamat saat kuskus kehilangan pijakan. Ketika siang hari, kuskus biasanya beristirahat di lubang pohon atau di balik rimbunnya dedaunan. Namun saat malam tiba dan hutan mulai diselimuti kegelapan, mereka keluar untuk mencari buah, daun muda, bunga, dan sesekali serangga kecil. Namun, amat disayangkan, keajaiban yang telah bertahan selama jutaan tahun itu kini menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada pemangsa manapun di alam. Ancaman tersebut bukan datang dari cakar, taring, atau kerasnya persaingan hidup di hutan belantara, melainkan dari tangan manusia yang suka memperbuncit perutnya. Raungan mesin dan buldoser, tanpa ampun, habis membabat semua rumah satwa yang katanya dilindungi. Tak peduli betapa susahnya masyarakat adat yang berusaha menjaga hutan berabad-abad. Di tangan mereka, asalkan menjadi uang, hutan dibabat habis dalam hitungan jam. Rumah bagi kanguru pohon, walabi, kuskus dan ratusan spesies burung eksotis perlahan menghilang dari peta kehidupan Papua. Hutan-hutan yang selama ini menjadi tempat berlindung, mencari makan, berkembang biak, dan membesarkan anak, ditebang dan dibuka dalam skala yang semakin luas. Pepohonan raksasa yang telah berdiri selama ratusan tahun tumbang satu demi satu, meninggalkan hamparan tanah yang sunyi dan panas. Suara burung-burung yang dahulu menggema di bawah kanopi perlahan tergantikan oleh deru mesin berat. Getaran rantai gergaji mengguncang batang-batang pohon tua yang telah menjadi saksi perjalanan evolusi sejak zaman purba. Satu persatu, mereka tumbang, membawa serta kehidupan yang bergantung di dalamnya.